Di India Open 2026, Putri Kusumawardhani bangkit dari jurang kekalahan, membalikan segalanya, dan memancing tanya siapa yang sanggup menghentikannya. Malam di New Delhi terasa menahan napas ketika Putri Kusumawardhani memasuki India Open 2026 dengan beban ekspektasi besar. Dan beban itu terasa ganda, karena hasil India Open 2026 ini menentukan momentum jelang duel berat melawan unggulan utama. Di Court 1 Arena Indira Gandhi, Kamis sore waktu Indonesia, duel melawan Line Hotchmar Kiersveld langsung panas sejak pukulan pertama. Poin berkejaran, imbang 6-6, lalu Kiersveld lepas dari tekanan dan menutup interval dengan keunggulan 11-7. Putri sempat tertekan, tertinggal 9-15, lalu 11-17, seolah cerita comeback takkan terulang. Game point datang cepat di angka 20-15, dan game pertama jatuh dengan skor 21-15 setelah shuttle Putri melebar. Banyak yang mengira Putri akan runtuh, tapi justru disitulah titik balik itu lahir. Game kedua dibuka dengan dominasi lawan, 6-2, lalu Putri menyamakan 6-6 dan membalik 7-6. Ritme berubah total, serangan tajamnya menekan, interval jadi milik Putri 11-8, sorak penonton mulai berpihak. Ia melaju tanpa ragu, menutup game kedua 21-9, memaksa game penentuan yang menegangkan. Di game ketiga, aura berbeda. Putri melesat 9-3, seperti memotong keraguan sendiri. Interval disapu 11-4, tetapi Kiersveld menolak menyerah, mengejar hingga 12-15 dan 13-17. Di momen itu, tekanan seperti runtuh dari langit. Namun, Putri memilih bermain sederhana, menjaga rally, menunggu celah. Match point muncul di angka 20-14 dan publik dibuat bergidik ketika lawan menyambar 4 poin beruntun. Pada rally berikutnya, lob Kiersveld keluar dan Putri memastikan kemenangan 21-18, comeback yang menggila. Kemenangan ini mengantar Putri ke babak 8 besar India Open 2026, turnamen BWF Super 750. Lebih dari sekadar lolos, performa itu mengirim pesan bahwa Putri Kusumawardhani tak lagi mudah dibaca. Namun, tantangan berikutnya lebih keras, karena di perempat final ia dijadwalkan bertemu An Se-young, unggulan pertama Korea Selatan. An Se-young juga tampil tajam setelah menyingkirkan Hwang Yusun, dan duel itu seperti ujian sesungguhnya. Putri belum lama ini sempat mencapai final Hong Kong Open 2024, tetapi gelar belum jatuh ke pangkuannya. Pelatih menekankan variasi servis pendek dan sabar di net, strategi yang terlihat jelas saat Putri mulai mengunci ritme lawan. Ia juga memperbaiki pengembalian bola awal, membuat Kiersveld tak lagi leluasa menyerang dengan smash hilang. Penonton melihat transformasi itu, dari pemain yang terburu-buru menjadi pengatur tempo, seperti mengatur napas di tengah badai. Tekanan justru berbalik, karena setiap rally panjang membuat lawan kehilangan akurasi dan mulai menebak arah pukulan. Itulah mengapa kemenangan ini terasa seperti pemanasan menuju panggung besar, bukan sekadar angka di papan skor. Jika kita tarik garis ceritanya, Putri sempat jatuh di game pertama, lalu bangkit dengan strategi lebih berani. Ia mempercepat tempo, memancing rally panjang, lalu memotong permainan lawan dengan drop tipis yang mengejutkan. Di sisi lain, Kiersveld sempat frustrasi karena pertahanannya dipaksa bergerak dari sudut ke sudut tanpa jeda. Ketika stamina diuji, Putri justru tampak lebih segar, seolah energi datang dari sorakan kecil yang muncul tiap poin. Komentator menyebut mentalitasnya kunci, karena ia tak panik saat jarak poin melebar di game pertama. Ini membuat hasil India Open 2026 terasa seperti babak baru dalam karirnya. Publik Indonesia kini menanti, apakah ia mampu menembus semifinal atau justru kembali tersandung. Duel melawan An Se-young akan menguji konsistensi pukulan dan keberanian di poin kritis. Jika Putri mampu menjaga kontrol rally, peluang kejutan terbuka, meski lawan dikenal dingin dan disiplin. Satu hal yang jelas, comeback melawan Kiersveld mengubah narasi, dari ragu menjadi percaya. Kemenangan 2 game beruntun setelah tertinggal memberi sinyal bahwa Putri siap menghadapi tekanan sebesar apapun. Para penggemar juga membicarakan bagaimana ia menutup ruang kosong, mengunci net, dan memaksa lawan bermain aman. Setiap poin terasa seperti babak drama sendiri, terutama saat 4 poin beruntun lawan nyaris menyamakan skor. Tapi Putri tetap fokus, memilih pukulan tinggi yang aman, lalu menunggu kesalahan yang akhirnya datang. Pada titik itu, ia bukan hanya menang, tetapi menunjukkan karakter, sesuatu yang dicari pelatih sejak lama. Kalau ia membawa momentum ini ke perempat final, India Open 2026 bisa jadi panggung kebangkitannya. Namun penonton juga ingat, unggulan pertama tak pernah memberi ampun, jadi duel nanti bisa jadi laga paling keras. Apapun hasilnya, malam comeback ini sudah menorehkan cerita yang akan diulang dalam highlight bulu tangkis Indonesia. Dan kita akan menyaksikan apakah cerita itu berlanjut menjadi keajaiban berikutnya, atau berhenti di gerbang semifinal.
Saat Ginting kembali dan Esther bangkit, daftar skuad BATC 2026 justru menyimpan kejutan yang membuat publik bertanya-tanya. Kabar terbaru dari bulu tangkis Indonesia membuat banyak penggemar terhenyak, karena BATC 2026 menghadirkan komposisi skuad yang tidak biasa. Benar, sorotan paling tajam tentu pada Anthony Ginting, yang baru berjuang pulih cedera dan tetap dipercaya sebagai jangkar pengalaman. Di balik namanya, ada deretan pemain muda seperti Moh Zaki Ubaidillah, Richie Duta Ricardo, dan Pradiska Bagas Sujiwo yang siap diuji. Dan di sektor ganda putra, Muhammad Rian Ardianto hadir sebagai senior, berpasangan dengan Rahmat Hidayat membawa aura stabilitas. Pasangan mapan lain, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana, ikut turun. Lalu ada ganda muda, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin. Kalau kita lihat bergu putri, dominasi pemain muda terasa kuat, mulai dari Mutiara Ayu Puspitasari sampai Feby Setianingrum. Namun kehadiran Siti Fadia Silba, Amalia Cahaya Pratiwi, dan Febriana Dwi Puji Kusuma memberi keseimbangan antara energi dan pengalaman. Yang paling mengejutkan tentu kembalinya Esther Nurumi Triwardoyo, seolah panggung ini dipakai sebagai titik balik karirnya. Disinilah kata kunci utama muncul, karena BATC 2026 bukan sekedar turnamen, melainkan pemanasan menuju Piala Thomas Uber 2026. Artinya, negara kuat biasanya tidak menurunkan seluruh kekuatan terbaik, jadi komposisi skuad bisa membaca strategi jangka panjang. Nah, Indonesia pun memilih menyimpan beberapa nama besar, seperti Jonathan Christie yang absen, membuat publik bertanya, ada apa di balik layar? Bukan hanya Jonathan, duet Sabar Karyaman dan M. Reza Pahlevi, juga Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, tidak ikut serta. Di bergu putri, Putri Kusumawardani juga tidak masuk, sehingga spotlight otomatis jatuh ke para pemain muda. Menariknya, keputusan ini bisa jadi sinyal bahwa pelatih ingin melihat mental pemain muda dalam tekanan kompetisi bergu. Bayangkan atmosfer di Qingdao nanti, 3 hingga 8 Februari, ketika tiap partai menjadi pembuktian bukan hanya kemampuan, tapi ketahanan. Ginting sebagai figur senior jelas membawa beban ganda, menjaga stabilitas tim sekaligus memompa semangat pemain baru. Selain itu, kembalinya Esther membawa narasi emosional, karena cedera sering memutus momentum, dan BATC jadi panggung kebangkitan. Publik juga menunggu apakah Rian dan Rahmat bisa menciptakan chemistry cepat, sebab waktu persiapan mereka tidak panjang. Di sisi lain, Leo dan Bagas punya pengalaman, tetapi tekanan bergu berbeda dengan turnamen individu, dan itu sering mengubah pola permainan. Raymond dan Nikolaus, dua nama muda di ganda putra, justru bisa menjadi kartu kejutan yang tak mudah dibaca lawan. Jika mereka mampu mencuri poin, Indonesia bisa mendapatkan jalur lebih ringan di fase awal, dan menjaga stamina tim. Di sektor putri, Mutiara hingga Feby membawa gaya agresif, namun konsistensi tetap menjadi ujian utama. Kehadiran Fadia, Amalia, dan Febriana memberi ruang mentoring langsung di lapangan, sebuah keuntungan yang jarang terlihat. Yang menarik, ketiadaan beberapa bintang membuat perhatian publik bergeser dari nama besar ke struktur tim secara keseluruhan. Ini membuat BATC 2026 terasa seperti laboratorium, tempat eksperimen formasi dan mental pemenang. Tetapi tetap saja, hasil di turnamen ini akan membentuk kepercayaan diri menuju Piala Thomas Uber. Jika performa meyakinkan, Indonesia bisa mengukur seberapa jauh para junior siap berdiri sejajar dengan senior mereka. Dan seandainya ada slip kecil, itu pun memberi data untuk pemenahan sebelum target utama. Jadi, cerita sebenarnya bukan hanya soal daftar nama, melainkan pesan strategi dan proses regenerasi yang sedang berjalan. Ginting menjadi simbol bahwa pengalaman masih dihargai, sementara Esther menjadi simbol harapan yang baru menyala. Banyak yang bertanya, apakah tim ini akan tampil penuh kejutan atau justru terpeleset karena kurang jam terbang? Jawabannya akan muncul dari tiap rally, tiap poin krusial dan tiap momen ketika pemain muda harus memilih berani atau aman. Itulah mengapa berita skuad ini langsung memancing rasa penasaran, karena ada kombinasi risiko dan peluang. Dan jangan lupa, lawan juga membaca keputusan Indonesia, sehingga perang psikologi sudah dimulai sebelum shuttlecock dipukul. Dengan komposisi seperti ini, BATC 2026 bisa menjadi panggung pembuktian terbesar bagi generasi baru. Kita hanya bisa menebak, apakah eksperimen ini akan berbuah emas pengalaman atau meninggalkan tanda tanya menjelang turnamen utama. Yang jelas, setiap nama di daftar ini membawa cerita, dan setiap cerita mempengaruhi harapan jutaan pencinta bulu tangkis. Jadi, saat pertandingan dimulai, ingatlah bahwa kita sedang melihat peta masa depan tim Indonesia, bukan sekedar hasil hari ini. Jika Ginting mampu memimpin dengan tenang, dan para junior berani mengambil risiko, maka kejutan sangat mungkin terjadi. Dan bila Esther kembali tampil percaya diri, itu akan menjadi pesan kuat bahwa cedera bukan akhir, melainkan jeda menuju kebangkitan. Maka hitungan mundur ke Qingdao sudah terasa, dan sorotan kamera akan tertuju pada setiap langkah skuad ini. Kita tunggu, apakah strategi ini menjadi kunci emas, atau justru menyimpan rahasia besar yang baru terbuka di lapangan.